Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat untuk kalian semua yang sudah melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester di tahun pertama kalian menjadi siswa MTS Negeri 1 Cilacap. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang IPA Fisika. Materi yang akan kita bahas adalah suhu dan pengukuran. Mari kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, pengertian tentang suhu. Apa yang akan dirasakan oleh jari kalian jika dimasukkan dalam air es? Air es pasti akan terasa dingin. Dingin dapat dikatakan sebagai salah satu ukuran dari suhu suatu benda. Benda yang dingin mempunyai suhu yang lebih rendah daripada yang panas. Nah, dari pernyataan ini dapat didefinisikan suhu adalah ukuran derajat panas dan dingin suatu benda. Alat ukur suhu. Pada umumnya, setiap benda mempunyai sifat termometrik, yaitu peka terhadap panas sehingga benda dapat mengalami kenaikan suhu, pemuaian, dan perubahan wujud. Alat ukur suhu adalah termometer. Benda akan mengalami pemuaian jika suhu bertambah, sebaliknya jika suhu benda berkurang, benda akan mengalami penyusutan. Perubahan inilah yang dijadikan dasar pembuatan termometer. Termometer merupakan alat ukur suhu. Kelebihan raksa. Raksa merupakan salah satu cairan yang biasa digunakan dalam termometer karena mempunyai kelebihan dibandingkan zat lain, antara lain cepat menerima panas, dapat mengukur suhu rendah sampai negatif 39 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 357 derajat Celcius. Mudah dilihat karena mengkilat, tidak membasahi dinding kaca termometer, dan pemuaiannya teratur. Skala termometer. Pada pembuatan termometer, terlebih dahulu ditetapkan titik tetap bawah dan titik tetap atas. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur atau mencair, dan penetapan titik tetap atas adalah suhu saat air mendidih. Berikut ini adalah penetapan titik tetap pada skala termometer. Termometer Celcius. Titik tetap bawah 0 dan titik tetap atas 100. Termometer Reaumur. Titik tetap bawahnya sama dengan Celcius yaitu 0, titik tetap atasnya 80. Termometer Fahrenheit. Titik tetap bawah 32 dan titik tetap atas 212. Yang terakhir, termometer Kelvin. Kelvin menetapkan suhu es melebur atau titik tetap bawah dengan angka 273 dan suhu air mendidih atau titik tetap atas dengan angka 373. Perhatikan, ini adalah titik tetap bawah dan titik tetap atas yang dibuat dalam bentuk skala. Celcius, titik tetap atasnya 100, titik tetap bawahnya 0.
Kemudian reamur itu 80 untuk titik tetap atas, kemudian 0 untuk titik tetap bawah. Fahrenheit itu 212 untuk titik tetap atas, kemudian 32 untuk titik tetap bawah. Kelvin 373 untuk titik tetap atas, kemudian 273 untuk titik tetap bawah. Selanjutnya, bagaimana kita mendapatkan perbandingan Celcius, reamur, Fahrenheit, dan Kelvin? Kita mencari selisih dulu. Selisih diperoleh dari mengurangi titik atas dikurangi titik bawah. Celcius itu 100 dikurangi 0 sama dengan 100. Reamur 80 dikurangi 0 80. Fahrenheit 212 dikurangi 32 180. Kelvin 373 dikurangi 273 sama dengan 100. Nah, setelah kita mendapatkan selisih ya, ada 100, 80, 180, dan 100, kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu 20. 100 dibagi 20 sama dengan 5, 80 dibagi 20 sama dengan 4, 180 dibagi 20 sama dengan 9, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Perbandingan yang diperoleh menjadi Celcius 5, reamur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Konversi suhu Celcius, reamur, dan Fahrenheit. Konversi artinya mengubah. Kita ingat dulu, perbandingan C dibanding R dibanding F adalah 5 dibanding 4 dibanding 9. Yang paling kecil adalah reamur itu 4, yang paling besar adalah Fahrenheit itu 9. Konversi suhu dari reamur ke Celcius. Diingat dulu cara mencarinya, itu perbandingan yang dicari per perbandingan yang diketahui kali suhu yang diketahui. Jadi untuk reamur ke Celcius, nah berarti kan kita mencari Celcius. Celcius itu perbandingannya 5 per yang sudah diketahui adalah reamur. Reamur itu 4, maka 5/4 kali suhu reamur. Selanjutnya, untuk konversi suhu dari Celcius ke reamur. Nah, reamur kan 4 per Celcius adalah 5 kali suhu Celcius. Berikut adalah latihan soal untuk merubah atau mengkonversi suhu dari reamur ke Celcius. Berarti kita mencari Celcius. 20 derajat reamur sama dengan berapa derajat Celcius? Karena yang ditanyakan Celcius, perbandingan Celcius, letakkan di atas. 5 per reamur adalah 4 kali suhu reamur, yaitu 20. Kemudian cara menghitungnya itu 20 dibagi 4 adalah 5, kita kalikan 5 sama dengan 25. Konversi suhu dari Celcius ke reamur. Soalnya 40 derajat Celcius sama dengan berapa derajat reamur? Karena yang dicari reamur, maka perbandingan reamur diletakkan di atas, yaitu 4/5 kali 40. 40-nya dibagi 5 adalah
8, kemudian kita kalikan 4 sama dengan 32. Konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit, kemudian Reaumur ke Fahrenheit. Rumusnya diingat ya, kalau Celcius ke Fahrenheit, Reaumur ke Fahrenheit, nanti terakhirnya kita tambahkan dengan 32. Karena kalau skala Fahrenheit itu batas bawahnya adalah 32. Sedangkan Celcius dan Reaumur itu 0. 0 ini supaya sama dengan 32, kita tambah dengan 32. Lihat, Celcius ke Fahrenheit karena yang dicari adalah Fahrenheit, 9/5 kali Celcius ya, ditambah 32. Yang dikerjakan adalah angka yang ada di dalam kurung dulu. Kemudian kalau Reaumur ke Fahrenheit, 9/4 kali Reaumur ditambah 32. Berikut adalah latihan soalnya. 45 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit? Karena yang ditanyakan adalah Fahrenheit, maka perbandingan Fahrenheit itu kita letakkan di atas. 9/5 kali 45, kemudian hasilnya ditambah dengan 32. 45 dibagi 5 itu adalah 9. 9 dikali 9, 81, ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Konversi Reaumur ke Fahrenheit. 40 derajat Reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit? 9/4 kali 40 ditambah 32. 40 kita bagi 4, boleh juga 9 dikali 40 hasilnya dibagi 4. Tapi boleh juga 40 dibagi 4 hasilnya dikalikan 9 ditambah 32 sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, bagaimana mengkonversi dari Fahrenheit ke Celcius? Kita ingat, Celcius itu batas bawahnya 0, Fahrenheit itu batas bawahnya 32. Nah, supaya Fahrenheit itu sama dengan Celcius, berarti Fahrenheit-nya kita kurangi 32. Rumusnya 5/9 kali Fahrenheit dikurangi 32. Kemudian kalau dari Fahrenheit ke Reaumur, Reaumur itu 4/9 kali Fahrenheit dikurangi 32. Nah, ini contoh soalnya. 77 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Celcius? 77-nya kita kurangi 32 ya. Jadi 45, maka 5/9 kali 45. 45-nya kan bisa dibagi 9, yaitu 5, kemudian kita kalikan 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Fahrenheit ke Reaumur, 113 derajat Fahrenheit sama dengan berapa derajat Reaumur? 113-nya kita kurangi dulu dengan 32, hasilnya adalah 81. 81 dibagi 9 adalah 9, kemudian kita kalikan 5 sama dengan 45 derajat Celcius.
Selanjutnya, konversi suhu dari Celcius ke Kelvin. Ada bilangan yang harus kalian ingat di sini adalah 273. Kalau dari Celcius ke Kelvin, maka Celciusnya ditambahkan dengan 273. Nah, sebaliknya kalau konversi dari Kelvin ke Celcius, maka Kelvinnya kita kurangi dengan angka 273. Ini latihan soalnya. 27 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Kelvin? 27 kita tambahkan dengan angka 273 sama dengan 300 derajat Kelvin. Kemudian 400 derajat Kelvin sama dengan berapa derajat Celcius? 400-nya kita kurangi dengan angka 273 sama dengan 127 derajat Celcius. Nah, anak-anakku sekalian, pembahasan tentang suhu dan pengukuran sudah selesai. Pesan dari Bu Guru, selalu rajin mencuci tangan, kemudian jaga jarak dengan orang lain, dan rajin memakai masker bila keluar rumah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.